Damai di hati, Shalom, damai di hati, apalagi dengan pagi hari ini tanggal 19 Januari 2021 lagi pada kebenaran hari ini. Jangan lupa like, share bacaan Alkitab sampai dalam Mazmur, jangan lupa like. Ayo saudara, saya membagikan kebenaran orang benar akan berkenan seperti pasal 6 ayatnya. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Saya mohon jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan share video ini sehingga dapat memberkati banyak orang. Saudara-saudara, hari ini saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan MTPJ Gemim dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus ada menyertai kami. Hingga ketika kami ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur ketika kami ada dalam perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami umat manusia dari segala dosa yang kami lakukan kepadamu. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kami semua. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini, sekali lagi dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, diberi judul Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang bersuka cita dalam kehidupan kita, di mana kita merayakan hari Paskah. Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Kristus bangkit, haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Amin, saudara-saudara. Saya percaya bahwa seluruh umat percaya merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus atau kita sebut dengan Paskah.
Paskah adalah peristiwa besar di sepanjang sejarah dunia. Hal ini merupakan puncak dari rencana penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian lama pun dikenal dengan Paskah. Tapi Paskah itu adalah peristiwa mengingat penyelamatan bangsa Israel dari tempat perbudakan. Dan pada zaman perjanjian baru, Paskah adalah peristiwa mengingat karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang percaya. Sehingga kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh merayakan Paskah, di mana Paskah ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, Lukas pasal 24 ayat 1. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi saudara-saudara, ya, mereka ini datang ke kubur pagi-pagi benar. Mereka ini siapa? Mereka adalah perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat 10. Mereka adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain. Mereka pergi ke kubur, saudara, membawa rempah-rempah untuk mengurapi jenazah dari Yesus. Menurut adat Yahudi, orang wajib berkabung di kubur selama 3 hari pertama. Itulah sebabnya mereka pergi membawa rempah-rempah yang tadi saya katakan untuk mengurapi jenazah. Dan dikatakan hari pertama minggu itu, ya, kalau pekan Yahudi berakhir dengan hari Sabat. Sehingga hari Sabat itu hari istirahat total, saudara-saudara. Jadi hari pertama minggu ialah hari yang menyusul Sabat, yaitu hari Minggu yang sekarang ini kita kenal. Sehingga kita merayakan Paskah di hari Minggu, saudara-saudara. Dikatakan pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur. Kalau dalam tafsiran yang ada, ahli-ahli mengatakan, saudara, sekitar jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi memang masih gelap, masih subuh, masih pagi-pagi sekali, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada baiknya orang kalau datang berdoa kepada Tuhan pagi-pagi benar. Ya, masih subuh, bukan benar-benar pagi. Jam 9, saudara, matahari so tinggi. Ya, makanya ya pagi-pagi benar itu adalah waktu teduh yang baik untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dalam saat teduh. Sekalipun kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dikatakan bahwa waktu mereka ini datang, mereka melihat bahwa kubur Yesus itu batu sudah terguling dari kubur. Saudara, batu yang terguling dari kubur itu tidak gampang. Satu orang tidak akan mampu menggulingkan batu itu, saudara-saudara. Sehingga butuh beberapa orang laki-laki untuk menggulingkan batu itu. Sementara ini dikubur, saudara. Ya. Dan kemudian mereka menemukan bahwa mayat Tuhan tidak ada. Waktu mereka masuk, mereka lihat tidak ada mayat Tuhan. Mayat Yesus tidak ada di tempat itu, di kubur itu. Ternyata kubur itu kosong, saudara. Ini menandakan kubur kosong, ini menandakan sukacita, menandakan kegembiraan bagi kehidupan umat yang percaya kepada Yesus. Sehingga waktu mereka merenung, ya mungkin kalau sama orang, Kang, aduh kemana Kang? Yang ada kemana? Mungkin ada orang ambil atau apa dan sebagainya, saudara. Tapi tiba-tiba ada 2 orang. Kalau dalam bahasa Yunani asli menyebutkan 2 orang pria. Mereka dengan pakaian berkilau-kilauan, saudara. Ya, otomatis firman Tuhan mengatakan bahwa waktu 2 orang pria ini datang kepada mereka, ayat 5, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala.
Saudara yang diberkati Tuhan, ya memang Kang dikubur saudara. Pagi-pagi sekali masih subuh masih gelap. Kung tiba-tiba ada orang pakai baju berkilau-kilauan saudara ya. Paling saudara orang juga akan ketakutan saudara. Ya, paling pikir aduh Pontianak ini atau apa saudara. Ya, anak muda zaman sekarang takut saudara kalau dikubur. Bahkan kubur jadi tanpa bakadang saudara. Oh tanpa enak untuk bakadang. Padahal kubur itu tanpa orang mati saudara. Tanpa tempat dimakamkan orang. Pada masa ini ada orang-orang bahugel bakadang dikubur saudara. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mereka ketakutan ketika melihat dua orang pria ini berpakaian berkilau-kilauan. Namun saudara-saudara, kedua orang ini mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak ada di sini. Siapa? Yesus. Yesus tidak ada di kubur itu. Mengapa saudara-saudara? Karena Yesus, ia telah bangkit. Wah, luar biasa saudara-saudara. Waktu mereka mendengar hal itu saudara-saudara, perempuan-perempuan ini menceritakan kepada ke-11 murid, semua saudara yang lain. Namun saudara-saudara, mereka tidak percaya. Ya, kepada perempuan-perempuan ini mereka tidak percaya saudara-saudara. Padahal luar biasa yang diceritakan oleh Lukas, bahwa kebangkitan Yesus disaksikan oleh para perempuan. Ternyata saudara-saudara, perempuan punya peran penting dalam kehidupan yang ada. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Ya, perempuan punya peran penting. Sebagai seorang istri, sebagai seorang mama. Kodrat seorang perempuan adalah melahirkan, menyusui. Laki-laki tidak bisa saudara-saudara. Sehingga peran perempuan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga itu sangat penting. Makanya bapak-bapak, ya, para pria, laki-laki, hargailah perempuan. Hargailah istrimu. Cintailah istrimu, sayangilah istrimu. Saudara, ya, sehingga kehidupan sebagai kehidupan keluarga akan selalu diberkati oleh Tuhan. Karena ada banyak suami-suami tidak menghargai istri dalam kehidupan keluarga. Hanya membutuhkan istri saat dibutuhkan saudara-saudara. Tidak menghargai dalam status sebagai suami istri. Istri dijadikan sebagai bola pimpong, pakai sana, pakai sini. Sebagai bola kaki, skop sana, skop sini saudara-saudara. Kalau ada bapak-bapak yang begitu bertobat, ya. Karena saudara, perempuan itu sangat penting dalam kehidupan keluarga. Ya. Ibu-ibu yang ada di rumah, ingatlah bahwa perempuan itu bagian penting dalam kehidupan keluarga. Jadilah tiang doa dalam kehidupan keluarga. Amin. Jangan ibu-ibu cuma bingung dengan garis kening. Tuh, angka sana kalau kening tak ke bawah angka saudara. Ya hapus di sini tiba-tiba lupa yang sebelah karena cepat-cepat lupa garis sebelah kiri saudara. Akhirnya kelihatan aneh. Jangan hanya sibuk dengan garis kening. Jangan hanya sibuk dengan alis. Jangan cuma sibuk dengan semengken, dengan lipstick saudara. Tetapi perempuan harus menjadi tiang doa. Istri harus menjadi tiang doa dalam kehidupan keluarga. Mendoakan suami dalam pekerjaan, mendoakan keselamatan suami, mendoakan kehidupan anak-anak. Ya, jangan sebagai istri cuma tahu bagaya. Cuma tahu pedicure, manicure, atur kuku, saudaranya, atur itu kehidupan rumah tangga, keluarga. Ya, itu yang jadi masalah pada masa ini. Sehingga sebagai seorang perempuan, hiduplah jujur dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai suami sunyak percaya sama dengan bagian bacaan firman Tuhan ini. Ya, tuh laki-laki di sini sunyak percaya tuh perempuan-perempuan saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah perempuan yang dapat dipercaya oleh suami. Karena ada banyak ya maitua di rumah, waktu paitua kasih doi 2 juta, nyak Rikilia habis. Ya, habis beli tas,
Ada tas beli tas, ada sepatu beli sepatu, ada baju beli baju, ya. Karena apa? Nih mau kalah saing, nih mau kalah gaya, saudara-saudara. Karena Birman sabla pe gaya setinggi langit deng kita le nih boleh kalah. Sehingga apa itu pe gaji segitu, oh mau le yang mesti lebih-lebih tinggi, saudara-saudara. Sehingga kodrat sebagai seorang perempuan sudah tidak lagi bisa dipercaya. Kasih uang cukup untuk sebulan, habis cuma 2 hari. Karena nih mau kalah saing. Ya, ibu-ibu zaman now begitu, saudara-saudara. Mar mudah-mudahan nyanda, ya bertobat semua. Mar bukan berarti le konsumsi boleh bagaya Kang. Ya, sewajar-wajarnya. Kalau memang sesuai dengan pendapatan, ya it's okay, no problem, saudara. Bukan le kata kurang mau pakai daster le 1 hari di rumah, saudara ya. Dalia hari ini daster merah, besok le ulang daster merah. Pelusa le ulang daster merah. Oh Tuhan, sudah mandi-mandi 3 hari, saudara. Bukan juga seperti itu, saudara ya. Tapi tahu juga kebersihan diri, saudara. Namun yang paling penting adalah bagaimana sebagai seorang perempuan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga menjadi tiang doa dalam kehidupan keluarga. Amin. Selanjutnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa arti Paskah dalam kehidupan kita selaku umat yang percaya pada masa ini? Apa arti kebangkitan Yesus? Mengapa Yesus harus bangkit, saudara-saudara? Karena kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan Allah. Membuktikan bahwa Dia hidup, saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Makanya Paulus bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Maka dari itu Yesus harus bangkit. Kebangkitan Yesus supaya kita percaya kepada Yesus. Amin. Saudara, kita jangan meragukan Yesus. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Kita harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus Kristus telah bangkit bagi umat manusia. Amin, saudara-saudara. Kita harus percaya. Karena di dalam Yesus, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia mengalahkan maut. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Itu harus kita pertahankan kepercayaan kita. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan goyah saudara-saudara. Karena kebangkitan Yesus akan semakin meneguhkan iman kita. Amin. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari kebangkitan juga, ya jangan Pak Kostor sotoki lonceng saudara-saudara, masih batutu dan kaeng. Berarti ini mau bangkit saudara-saudara. Makanya hari kebangkitan Yesus, hari raya Paskah, kita harus bangkit dari tempat tidur, jangan sono terus. Ya, punya tak bangun-bangun, no, baru rasa saudara. Ya, kalau sudah pada dengar lonceng, so lonceng 1, lonceng 2 itu so tanda persiapan. Lonceng 3 so ada di gereja saudara-saudara. Bukan lonceng 3 baru on the way. Ya akhirnya datang di gereja so doa syafaat. Ya datang di gereja cuma apa? Selfie yang penting so ambil daftar hadir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ya kalau mau ibadah saudari malam persiapkan ibadah saudara-saudara. Apalagi ini hari raya Paskah, hari raya besar kita, hari kemenangan kita. Karena Kristus telah bangkit. Jangan malas saudara-saudara. Banyak anak-anak muda yang so malas. Malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Kurang rajin apa? Gamer dan game saudara-saudara. Ya, bertobat. Bangkit dari kemalasan. Jadi anak-anak yang rajin belajar. Jadi anak-anak yang rajin beribadah. Jadi anak-anak yang setia membaca firman Tuhan. Jadi anak-anak yang setia berdoa. Jangan kurang main game terus saudara-saudara. So lebih banyak main game daripada berdoa.
Sehingga kalau di gereja doa terlalu panjang protes. Ini pendeta lama berdoa. Kenapa? Karena malas berdoa. Makanya orang kalau doa panjang fugado. Tapi kalau main game 1 malamnya fugado, saudara. Waktu dengar renungan 1 jam fugado, gelisah. Tapi kalau bauni sinetron 5 jamnya gelisah, saudara. Orang-orang pada masa ini sudah malas beribadah, malas baca firman. Hari ini saya mau katakan, arise, bangkit. Bangkit dari kemalasan. Banyak anak-anak sekolah pada masa ini karena pandemi, dorang pakai itu pandemi dengan apa? Nih mau belajar. Malas belajar. Saat daringnya nak ikut daring. Ya, luringnya masuk belajar, saudara. Namun saya mau katakan kepada anak-anak yang bersekolah, rajinlah belajar. Karena ketika engkau rajin belajar, engkau akan jadi anak pintar. Amin. Rajin, bangkit dari kemalasan. Semangat lagi, semangat belajar. Semangat mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus membawa perubahan. Membawa pertobatan dalam kehidupan kita. Amin. Seharusnya kebangkitan Yesus ini membawa perubahan dalam diri kita, saudara-saudara. Ada perubahan. Jangan kira kebangkitan Yesus ini sia-sia. Tidak, saudara. Kebangkitan Yesus ini seharusnya membawa perubahan dalam diri kita. Hati yang membenci menjadi hati yang mengasihi. Amin. Membawa perubahan. Hati yang penuh dengan dendam diubahkan menjadi hati yang mau mengampuni. Amin. Ya, karena kebangkitan Yesus adalah bukti pengampunan Tuhan atas hidup kita. Saudara, biarlah pengampunan Anda mengubah hati orang. Tapi jangan biarkan perbuatan orang mengubah hati Anda. Makanya saudara-saudara, orang kalau hatinya baik, sekalipun ada orang bikin jahat dia tetap baik. Amin. Karena firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Makanya orang kalau hatinya baik, kalau memang dia baik saudara. Sekalipun ada orang bikin jahat dia tetap baik. Amin. Tapi kalau orang hatinya busuk, sekalipun orang bikin baik tetap busuk saudara-saudara. Ya. Makanya jangan piara hati busuk saudara-saudara ya. Jangan piara hati busuk. Orang kalau DP hati busuk, DP mulule busuk saudara. DP otak busuk, kelakuan busuk saudara-saudara. Makanya mesti miliki hati yang bersih. Ya, kebangkitan Yesus membawa perubahan hati kita. Menjadi hati yang suci, kudus, tulus, murni di hadapan Tuhan. Minta itu saudara. Kalau hari ini kita tidak mengampuni, minta. Supaya kita memiliki hati yang mau mengampuni. Karena ketika Yesus bangkit, berarti kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya. Selanjutnya saudara, apa arti kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus memberi kemenangan bagi kita. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa saudara-saudara? Kebangkitan Yesus memberi kemenangan kepada kita artinya apa? Kemenangan milik kita saudara-saudara. Ya, untuk itu saat ini saya mau katakan bahwa kalau kita dalam masalah, kita dalam pergumulan, kita harus menang atas masalah kita. Kita harus menang atas pergumulan kita. Amin. Menang atas pergumulan rumah tanggamu. Kalau rumah tanggamu dalam masalah, sudah diambang kehancuran. Saudara, kebangkitan Yesus memberi kemenangan atas rumah tanggamu. Untuk itu menangkan rumah tanggamu. Jangan mau kalah saudara, jangan kalah. Menangkan rumah tanggamu. Orang boleh bilang dari rumah tangga semua hancur. Tapi dalam keyakinan iman bahwa kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam kehidupan rumah tangga kita. Menangkan suamimu. Menangkan istrimu. Menangkan anak-anakmu. Amin saudara-saudara. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan kalah dengan iblis saudara.
Karena iblis, dosa telah dikalahkan oleh Yesus dalam pengorbanannya. Sehingga itu semua memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Kita harus hidup dalam pertobatan. Jangan hidup lagi dalam dosa. Kita hidup dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Karena hari Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus membawa kemenangan dalam kehidupan kita. Kemenangan dalam keluarga, kemenangan dalam rumah tangga, kemenangan dalam jemaat, kemenangan dalam kehidupan sebagai orang beriman. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan telah memberkati kami dan ajar kami untuk memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kristus bangkit. Haleluya. Haleluya. Kristus bangkit. Saya Pendeta Fernela Hiwu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah, kebangkitan Yesus Kristus di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.